Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat semua ya. Oke anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep perkalian. Nah, ini sudah bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Kemudian minggu ini kita belajar tentang perkalian dasar. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dasar, kemudian Ustazah meminta yang ini kalian juga harus menghafalkan, karena ini modal dasar kalian. Kemudian yang akan kita pelajari minggu ini yaitu perkalian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Oke, silahkan disimak ya anak-anak. Konsentrasi, jangan lupa berdoa dulu. Semoga dimudahkan. Selamat menikmati. Oke, kita ulangi dulu tentang perkalian dasar. Kemarin kalian sudah belajar tentang perkalian dasar. Di perkalian dasar ini kalian kemarin Ustazah minta untuk menghafalkan perkalian. Nah, perkalian 1 sampai 10. Nah, di sini Ustazah kemarin memberikan satu solusi bagaimana cara menghafalkan perkalian 1 sampai 10 dalam waktu 1 minggu. Kalian mau memulai dari hari apa? Silahkan terus diteruskan saja. Kalau misalnya sudah memulai dari hari Selasa, kalian hari Senin sudah selesai. Nah, kemudian kalau mulai dari hari Rabu, berarti hari Selasa sudah selesai. Nah, nanti akan dievaluasi masing-masing oleh wali kelas masing-masing. Kemudian untuk mengingatnya, nanti setiap minggu 1 pekan sekali, nanti akan Ustazah minta kalian untuk mengerjakan kuisis perkalian dasar atau teka-teki. Nanti Ustazah buatkan. Oke, selanjutnya tolong ini untuk menghafal perkalian dalam 1 minggu, ini tolong kalian tetap istiqomah ya, tetap dihafalkan karena ini merupakan pokoknya, kuncinya ketika nanti kalian akan melanjutkan pembelajaran matematika selanjutnya. Nanti di bagian pecahan, di kelas 4, kemudian KPK, FPB, itu membutuhkan sekali perkalian. Makanya, agar kalian lancar dalam pelajaran matematika selanjutnya, tolong perkalian ini dihafalkan. Metodenya boleh pakai jari matika, pakai sempoa, pakai apa, terserah. Oke, kita lanjutkan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan 2 angka. Nah, di perkalian bilangan 2 angka ini Ustazah bagi menjadi 2 sub materi. Yang pertama adalah cara perhitungan. Cara perhitungan nanti ini Ustazah akan memberikan 3 macam cara. Kalian boleh memilih salah satu. Boleh dengan cara mendatar, boleh secara bersusun, boleh cara bersusun panjang boleh, bersusun pendek juga boleh. Nah, kalian tinggal memilih saja nanti salah satu yang mana yang mudah untuk kalian pahami. Kemudian nanti semuanya tetap akan Ustazah beri contoh cara mengerjakannya. Nah, subbab yang kedua, ini nanti kalian pelajari tentang soal cerita. Menyelesaikan soal cerita perkalian bilangan 2 angka dengan 1 angka. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, cara perhitungan perkalian dengan cara mendatar. Nah, misalkan Ustazah punya angka operasi 4 kali 23. Kita uraikan dulu. Ini kalau ditulis lagi menjadi 4 kali 23-nya itu kalau dipecah menjadi 20 ditambah 3, 20 dan 3. Nah, ini nanti kemudian akan dikalikan 1 per 1 dengan nilai tempat, sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Yang 4 itu dikalikan dengan 20, kemudian 4 kalikan ditambah
4 dikalikan lagi dengan 3. Nah, selanjutnya kita operasikan. Nah, 4 kalikan 20 itu hasilnya ada 80, sedangkan 4 kali 3 hasilnya 12, kemudian ditambahkan hasilnya 92. Nah, kalau cara mendatar ini diuraikan dulu dari sesuai dengan nilai tempatnya. Yang puluhan diuraikan dulu, dipisah, yang satuan dipisah juga. Nah, ini nanti yang puluhan dioperasikan dulu, kemudian ditambah operasi yang satuan. Begitu. Oke, begitu ya. Kalau belum paham, Ustazah kasih contoh lagi, satu lagi. Nah, ini cara mendatar. Misalnya Ustazah punya operasi perkalian 25 kali 6. Cara mengerjakannya hampir sama dengan yang tadi. 25 ini diuraikan menjadi puluhan dan satuannya menjadi 20 dan 5. Kemudian baru dikalikan dengan 6. Selanjutnya 6 dikalikan dengan satuannya dulu. 20-an, maaf. 6 dikalikan dengan puluhannya dulu 20, baru kemudian 6 dikalikan dengan 25. Nah, lanjut. Sini 20 kali 6 hasilnya 120, 5 kali 6 hasilnya 30, kalau dijumlahkan menjadi hasilnya 150. Oke, sudah paham ya? Oke, kemudian Ustazah akan mencontohkan dengan bagaimana dengan cara dengan bersusun panjang, Us. Nah, Ustazah punya soal ini juga contohnya. Seperti ini. Ustazah punya 24 dikali 3. Nah, seperti biasa, seperti yang tadi, 24 kalian uraikan dulu menjadi puluhan dan satuannya. Nah, kemudian 20 kali 4 dikalikan dengan 3, hasilnya kan 12. Kalian tulis lurus 12 itu lurus dengan yang puluhan lurus dengan puluhan, satuannya lurus dengan satuan ini. Nih. Kemudian selanjutnya 3 kalian kalikan dengan 20. 20 dikalikan dengan 3-nya. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian yang ini jadi ini. Begitu. 3 dikali 20 hasilnya 60. Kemudian hasil dari semuanya ini, hasilnya dari perkalian masing-masing nilai tempat itu langsung dijumlahkan. Hasilnya adalah 72. Nah, kita lanjut ya. Untuk bersusun panjang ada satu contoh lagi. Misal Ustazah punya angka 32 dikalikan dengan 7. Kalau 32 diuraikan, 32 itu 30 ditambah dengan 2. Nah, kemudian 7 kali 2 hasilnya adalah 14. Kemudian lanjut, 7 dikalikan 30 hasilnya ada 210. Ingat, untuk menuliskan kalian harus lurus seperti ini. Agar nanti syaratnya kalau yang bersusun panjang itu memang harus lurus sesuai nilainya. Yang ini satuan semua, yang ini puluhan semua. Kalau ada hasil yang ratusan harus di tempat kosong yang tidak ada temannya karena di sini puluhan dan satuan semua. Nah, kemudian baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 224. Begitu ya? Oke. Kemudian kalau dengan cara bersusun pendek, bagaimana caranya Ustazah? Kita lihat. 26, Ustazah punya contoh. 26 dikalikan 4. Caranya bagaimana? Ya, untuk yang satuan 6, satuannya ada 6. 6 dikalikan dengan 4 dulu. Hasilnya adalah 24. Karena 24 itu ini posisinya dia sebagai puluhan, sedangkan yang ini sebagai satuan, maka yang ditulis pertama kali di sini itu adalah posisi yang satuannya dulu. Jadi yang di sini ditulis adalah angka 4-nya. Kemudian
20 ini disimpan, menyimpan 2-nya ini 20 ya. Nah, kemudian selanjutnya yang puluhan kita kalikan. 2 kali 4 hasilnya berapa? Nah, 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 8 ini ditambah dengan yang menyimpan di sini tadi. Ditambahkan menjadi 8 tambah 2 hasilnya 10. Ditulis 10 di sini. Karena dia posisinya sebagai puluhan. Tadi puluhan kalikan dengan satuan. Nah, dia posisinya seperti ini. Menjadi misal kalau yang ini kan ditulis jadi 20 kali 4 hasilnya 80. 80 tambah 20 kan hasilnya tetap 100. Kayak yang bersusun pendek tadi tak? Gini. Oke, begini ya. Ustazah punya contoh satu lagi kalau kalian belum paham. Oke. Ustazah punya angka 34 dikalikan dengan 7. Nah, di bilangan satuan kita tulis 7 kali 8 itu hasilnya adalah 28. Ingat, yang ditulis pertama kali di sini adalah satuannya, ditulis di sini. Kemudian untuk yang puluhan ini ada 3 kalikan 7 hasilnya 21. 21 ini ditambah dengan 2 karena tadi di sini menyimpan 2 menjadi 23. Ditulis 23 tapi seperti ini. Ingat harus lurus. Oke, lurus ya. Oke, begitu. Ini untuk cara perhitungan itu yang bersusun panjang dan bersusun pendek itu bebas, kalian mau memilih yang mana. Boleh memilih yang bersusun panjang, boleh yang memilih yang bersusun pendek, dan boleh yang memilih yang mendatar. Ketika nanti kalian mengerjakan, kalau yang tugas hari Senin, itu tugas untuk mengerjakan Bu Pena, kalian harus mengerjakan beberapa soal itu dengan caranya. Dengan salah satu cara ini, dari ketiga cara ini, silahkan. Tapi harus ada caranya. Nanti yang hari Selasa, kalian boleh tidak harus menggunakan cara perhitungan. Oke, kemudian untuk hari Jumat, kita akan belajar tentang soal cerita. Nah, kita simak ya, bagaimana cara mengerjakan soal cerita. Untuk hari Jumat, maaf, hari Jumat kita akan mengerjakan tentang soal cerita. Nah, dibilang ya. Nah, kalian masih ingat ya trik mengerjakan soal cerita? Karena di setiap operasi hitung kemarin kita ada soal cerita. Yang pertama triknya adalah baca soal dengan seksama. Ingat, baca ya. Kemudian pahami. Maksudnya gimana sih? Kemudian setelah dipahami, temukan kata kuncinya. Apakah itu ada kata setiap, berapa jumlahnya, berapa semua jumlahnya, itu nanti akan ada. Kemudian selanjutnya adalah tentukan operasi hitungnya. Jelas kalau di sini kita perkalian, baru dihitung. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, Ustazah punya soal cerita contohnya seperti ini. Mu'afah menyedekahkan 8 karung beras. Setiap karung beras berisi 25 kg beras. Berapa kilogram beras yang disedekahkan oleh Mu'afah? Subhanallah Mu'afah, semoga Mu'afah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah dan diringankan oleh Allah untuk bersedekah. Kalian juga semuanya juga. Nah, lanjut. Step yang kedua kita adalah menemukan kata kuncinya. Setiap karung. Berarti tadi ada 8 karung. Kalau setiapnya ada 25, yang ditanyakan adalah seluruh berasnya. Oke, yang disedekahkan. Berarti caranya adalah dikalikan. Kita lihat. Nah, 25 dikalikan dengan 8. Untuk bilangan satuannya 5 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 40.
40 0. Kenapa kita tulis di sini? Karena ini yang ditulis adalah satuannya. Kemudian yang bagian puluhan ada 2 kali 8, hasilnya 16, ditambah dengan ini tadi. Ini sih menyimpan tahu tadi. Nah, tambahkan di sini. Hasilnya ini 16 tambah 4 adalah 20. Tuliskan di sini. Oke. Nah, kemudian jangan lupa pakai jadi. Jadi beras yang disedekahkan mu'afa sebanyak 200 kg. Oke, lanjut ya, contoh soal cerita lagi ya. Soal cerita yang kedua. Dalam rangka penghijauan, setiap RT mendapatkan 75 bibit sayur. Jika di Kampung Mantub terdapat 6 RT, berapa banyak bibit yang didapatkan Kampung Mantub? Ini ada kata kuncinya lagi. Coba kata kuncinya apa? Setiap. Banyak yang setiap RT. Padahal ada 6 RT. Setiap RT dapat 75. Berarti dikalikan. Nah, kalau dikalikan 75 dikalikan dengan 6. Untuk bilangan satuannya, nilai satuannya 5 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 30. 0 kita tulis di sini. Kemudian yang puluhannya 7 kali 6 hasilnya 42. Jangan lupa masih menyimpan 3 di sini. 3 kita taruh di sini, tambahkan di sini menjadi 45. 45 tuliskan di sini. Oke. Untuk perhitungan yang ini boleh kalian diorek-orekan. Tapi ingat, pakai kalkulator ya. Jangan pakai kalkulator ya. Kalian semua ayo menghitung. Jangan malas untuk berhitung. Nah, coba lihat anak-anak. Untuk menghitung ini saja. Nih, coba lihat untuk menghitung 7 kali 6, 5 kali 6. Ini kan modal dasar, kalian sudah harus tahu perkalian dasar dulu toh. Ini baru kecil, nanti kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 lebih berat lagi. Banyak hitungan yang membutuhkan perkalian. Dan itu membutuhkan kecepatan untuk menghitung. Jadi, kenapa Ustazah kemarin memprogramkan untuk perkalian dasar harus hafal semua? Karena itu. Kalau tidak, kalian lama. Kalau kalian lama, ketinggalan dengan teman-temannya. Oke, gitu ya anak-anak. Kemudian, jangan lupa jadi bibit yang didapatkan Kampung Mantub sebanyak 450 buah. Oke. Nah, terakhir mohon maaf kita harus ada latihan. Untuk matematika kan setiap hari Senin. Matematika setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat ya. Untuk hari Senin, kalian tolong latihannya kerjakan Bu Pena halaman 59, nomor 1 dan 2 saja. Nah, untuk halaman 59 saja ya, halaman 60 tidak, 59 saja. Kemudian nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan di LMS. Kemudian untuk hari Selasa, itu kita ada nanti Ustazah buatkan teka-teki perkalian online. Via Prof. Apa itu Prof? Nah, kita lihat nanti hari Selasa. Linknya nanti hari Selasa Ustazah kirimkan di LMS. Oke ya, hari Selasa ya. Hari Senin Ustazah belum bisa mengirimkan linknya agar kalian penasaran. Oke, lanjut untuk hari Jumat. Kalian belajar tentang soal cerita via LMS. Nanti akan Ustazah share soalnya dan kalian kerjakan. Gitu ya anak-anak. Selamat belajar. Begitu saja. Mohon maaf ini semua presentasinya, semua materinya Ustazah jadikan satu, upload dalam satu video agar kalian tidak banyak membuka. Gitu ya. Nanti untuk belajar hari Senin, hari Selasa, dan hari Jumat. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian dimudahkan. Demikian dari Ustazah. Mohon maaf kalau suaranya Ustazah kurang keras, terlalu lembut, bahkan mungkin kalian ngantuk.
Terima kasih anak-anak sudah menyimak videonya Ustazah. Kalau belum paham, silahkan kalian boleh bertanya kepada Ustazah Jabri atau bertanya kepada orang tua. Terima kasih. Salam untuk orang tua kalian. Semoga orang tua kalian, sekitar kalian, keluarga diberi kesehatan oleh Allah. Dilancarkan semua urusan-urusannya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.